Gila, barusan nonton launching Poco F6 dan seperti biasa Poco ngasih harga yang gila banget. Mulai dari 4,9 juta udah dapat chipset sekelas Snapdragon 8S Gen 3 yang punya skor Antutu 1,5 jutaan. Tapi apakah bakalan goib lagi? Padahal Realme GT6 yang dibanderol di harga 7,999 ribu sekarang malah udah dijual di harga 7,1 jutaan. Ready stock lagi. Jadi makin worth it juga dan selisihnya jadi tinggal sejutaan aja. Makin bingung kan? Tapi meskipun Poco F6 ini gila, menurut saya nggak lantas nurunin standar Realme GT6 dan dianggap kalah telak sama Poco F6. Karena rentang harga 2 jutaan ini justru mengkonfirmasi kalau mereka berdua ini memang ada di segmen yang berbeda. Kenapa? Karena di luar urusan performa dapur pacunya yang sama-sama pakai Snapdragon 8S Gen 3, faktanya Realme GT6 dengan selisih harga 2 jutaannya memang punya build quality, display, dan kamera yang lebih bagus juga. Nggak percaya? Yuk kita compare langsung aja. Tapi sebelumnya saya kasih disclaimer dulu kalau video ini independen murni dari opini saya pribadi, nggak ada intervensi ataupun endorse dari pihak manapun. Jadi apa yang kalian lihat dan dengar ya itulah kenyataan yang kita experience. Seperti biasa kita bandingin dulu kualitas kameranya. Kalau urusan yang satu ini, fix menurut saya cukup jauh berbeda kelasnya. Meskipun keduanya sama-sama punya main kamera 50 megapiksel, tapi kalau kita bandingin dari segi sensor kameranya kelasnya udah berbeda jauh. Poco F6 pakai Sony IMX882 yang dipakai juga di ponsel-ponsel mid-range seperti Vivo V30e, iQOO Z9, bahkan Realme 12 Pro. Sedangkan Realme GT6 udah pakai Sony Lithia 808 yang dipakai juga di ponsel-ponsel flagship seperti OnePlus 12, Oppo Find X7, bahkan Oppo Find N3. Dari sensornya aja udah sangat jauh perbedaan kelasnya. Seperti yang bisa kita lihat, kalau kualitas main kamera ini sekilas nampak sama di kondisi outdoor dengan penerangan yang aman, punya tone warna vibrance yang identical satu sama lain, sama-sama bagusnya. Tapi kalau kita zoom lebih dekat, misalnya ke arah dahan pohon ini, kita baru bisa lihat jelas perbedaan detail clarity image-nya lebih tajam di Realme GT6. Begitu juga saat kita zoom ke area wajah, terlihat jelas detail pori-pori yang ada di Realme GT6 masih terlihat jelas. Ini kualitas 2 kali zoom-nya. Kalau di sini cukup telak perbedaannya karena Realme GT6 punya lensa telefoto sehingga kualitasnya jauh lebih terjaga dibanding Poco F6 yang mengadopsi digital zoom, sehingga image clarity-nya menurun dan tone warnanya pun juga kurang konsisten. Bahkan saat kita capture dengan 4 kali zoom-nya, kualitas hybrid zoom yang ada di Realme GT6 masih terlihat sangat baik, sedangkan di Poco F6 memang masih belum memiliki lensa telefoto. Untuk akurasi warnanya di kondisi backlight, terlihat Poco F6 melenceng cukup jauh dibanding Realme GT6 yang terlihat lebih natural di kondisi yang agak backlight. Begitu juga saat foto subjek dengan background yang backlight. Di sini fokus dan detail ke subjek yang ada di Poco F6 agak blurry dibanding Realme GT6, dan background yang ada di belakangnya juga terlihat overexposure, sedangkan di Realme GT6 lebih tangguh dalam handle backlight, sehingga subjek masih tetap clear dan nggak banyak terpengaruh cahaya yang ada di belakangnya. Apalagi saat kita capture dengan 2 kali zoom, background makin overexposure dan tulisan Sky Lounge yang ada di Poco F6 jadi nggak terlihat. Tapi untuk ultrawide-nya nggak banyak berbeda, sama-sama punya resolusi 8 megapiksel dengan detail yang identik dan pakai sensor yang sama persis Sony IMX355, makanya kualitasnya juga hampir sama. Tapi Realme GT6 punya tone warna yang lebih akurat saat menghadap ke langit, jadi warnanya lebih sesuai aslinya, nggak terlihat terlalu di-enhanced. Di mode portraitnya sekilas menampilkan kualitas yang sama baiknya, detail tajam dengan skin tone yang sama-sama akurat. Tapi buat handle backlight masih sedikit lebih baik di Realme GT6 dengan tekstur awan yang masih jelas. Separasi bokehnya juga sama rapinya. Tapi sayangnya di Poco F6 tidak disediakan angle portrait favorit dengan focal length 47mm seperti di Realme GT6. Buat yang suka foto portrait ini ngefek banget. Soalnya buat mendapatkan angle seperti ini di Poco F6 mesti kesana kemari dengan focal length yang kurang mantep dibanding mode portrait 2 kali zoom yang ada di Realme GT6. Nah, tapi kalau untuk front kameranya jujur saya lebih suka di Poco F6 karena detailnya terlihat lebih tajam dan skin tone-nya juga lebih akurat dibanding Realme GT6 yang terlihat agak pucat. Angle-nya pun terasa lebih luas di Poco F6. Meskipun memang untuk resolusinya lebih gede di Realme GT6 karena 32 megapiksel dibanding Poco F6 yang masih 20 megapiksel.
Tapi di kondisi pencahayaan yang baik dan lebih aman, keduanya mampu menampilkan kualitas yang sama baiknya, baik fokus ke subjek maupun skin tone-nya. Meskipun untuk mode bokehnya Realme GT6 tampil lebih rapi separasinya kalau dibanding di Poco F6. Tapi overall sih saya masih lebih suka punya Poco F6 karena lebih konsisten di berbagai kondisi. Bahkan saat low light pun juga skin tone masih terlihat lebih natural. Sekarang kita bawa di kondisi yang agak low light tapi masih cukup terang. Sekilas kualitas main kameranya masih mirip satu sama lain, tapi kalau kita zoom, baru nampak jelas sekali perbedaan kualitasnya. Ketika di kondisi low light, sensor Realme GT6 menangkap sinar lebih banyak sehingga detail subjeknya masih terasa jauh lebih detail dan image clarity-nya nggak menurun. Begitu juga dengan mode portrait-nya. Realme GT6 menampilkan warna yang akurat, sedangkan di Poco F6 sudah terlihat pucat. Tapi keduanya masih menampilkan detail yang cukup baik. Meskipun secara focal length jelas lebih mantap di Realme GT6. Tapi buat foto landscape di kondisi low light-nya masih nggak terlihat terlalu signifikan perbedaannya, selama masih dekat sama sumber cahaya. Tapi dynamic range keduanya cukup jelas terlihat kalau di Realme GT6 menangkap sinar lebih banyak dan punya rentang dinamis jauh lebih luas. Kita bawa lagi ke kondisi yang lebih gelap dengan subjek. Di sini mulai terlihat jelas perbedaan kualitasnya saat kita zoom ke subjek dan bagian lampu. Di Realme GT6 masih terjaga detail dan warnanya, sedangkan di Poco F6 mulai terlihat blurry subjek dan objeknya. Begitu juga warna langitnya udah mulai terasa noise dengan flare dan ghosting yang lebih banyak terlihat. Kita bawa lagi ke kondisi yang lebih jauh dari sumber cahaya. Makin jelas terlihat kualitas sensornya antara flagship dan mid-range. Fokus ke subjek maupun tone warnanya udah berubah banyak di Poco F6, sedangkan di Realme GT6 masih cukup tangguh dan akurat. Video recording 1080p 60fps-nya keduanya menampilkan kualitas yang nyaris sama baiknya. Movement sama-sama stabil, frame rate-nya smooth dan gak dragging. Autofocus dan exposure sama-sama bagusnya juga identik satu sama lain. Tapi kalau buat recording di mode 4K 60fps-nya baru terasa banget perbedaannya. Meskipun menampilkan detail dan warna yang sama baiknya, tapi gambar yang ditampilin di Poco F6 terlihat cropping untuk optimize stabilisasinya. Sedangkan di Realme GT6 angle-nya masih terlihat lebih luas dan gak di crop. Selain itu di Poco F6, frame rate-nya masih belum smooth kayak di Realme GT6 dan masih banyak terlihat jitter karena getaran. Apalagi kalau kita bawa ke kondisi low light makin terlihat jelas bedanya. Warna di Realme GT6 masih konsisten dan akurat, dan frame rate yang ada di Poco F6 makin terlihat patah-patah serta jitter. Tapi buat video recording kamera depannya, berbanding terbalik masih lebih bagus di Poco F6. Terasa banget bedanya di Poco F6, movementnya terasa lebih stabil dengan frame rate smooth dan skin tone yang lebih natural dibanding Realme GT6 yang terlihat ada jitternya di sepanjang perekaman untuk stabilisasinya. Selain itu skin tone juga terlihat lebih pucat. Tapi Realme GT6 punya kelebihan di perekaman kamera depan hingga resolusi 4K 30fps dibanding Poco F6 yang mentok di 1080p 60fps saja. Kesimpulannya jelas ya, kalau dari segi kameranya bisa dibilang membandingkan kualitas kamera antara kelas mid-range dengan flagship, karena memang dari sensornya sendiri udah beda kelas. Jadi ini cukup mengonfirmasi salah satu perbedaan harga 2 jutaan di antara keduanya. Sekarang lanjut ke desain dan build quality-nya. Sebenarnya kalau desain itu masalah selera, tapi kalau saya pribadi jujur saat ini cenderung lebih suka desain dengan display yang nggak curved, lebih terlihat simple dan nyaman buat digenggam. Tapi kalau buat yang suka layar curve, ya jelas cus ke Realme GT6. Tapi kalau urusan build quality, jelas fakta dan bukan masalah selera. Secara build quality, jujur Realme GT6 terlihat lebih premium baik secara visual maupun experience-nya saat kita genggam. Backdoor-nya terasa lebih solid dan terkesan mahal dibanding Poco F6 yang terasa banget material plastiknya. Apalagi kalau kita ketuk kayak gini. Tapi yang saya suka dari Poco F6 adalah desain yang memang di handheld terasa lebih compact. Displaynya yang nggak rounded dengan ketebalan cuma 7,8mm dan berat cuma 179 gram. Jadi terasa lebih compact dan ringan dipegang. Dibanding Realme GT6 yang memang rada terasa bulky dengan ketebalan 8,65mm dan berat 199 gram. Sertifikasi Poco F6 IP64 dan Realme GT6 IP65. Tapi secara looks dan experience-nya, overall masih tetap lebih premium Realme GT6. Begitu juga dengan kualitas displaynya. Secara kasat mata gini udah langsung terlihat perbedaan kualitas layarnya. Display di Realme GT6 ini warnanya terlihat lebih pekat dan terang. Yang paling mencolok khususnya kalau dibuat nonton konten-konten HDR memang terasa banget perbedaan peak brightness-nya Realme GT6 yang nyampe 6000 nits dibanding Poco F6 yang masih di 2400 nits.
Selain itu kalau kita lihat dari agak samping gini, juga di Realme GT6 masih terlihat lebih jelas juga. Tapi kalau spesifikasi lainnya masih 1112. Resolusi sama-sama 1,5K, refresh rate 120Hz, PWM dimming sama-sama tinggi, sudah tersertifikasi low blue light dan flicker free juga. Sama-sama udah support Dolby Vision juga, fitur yang cuma kompatibel sama display 10 bit ke atas. Dan punya sensitivitas layar yang sama-sama oke. Tapi untuk touch sampling rate khususnya buat gaming masih lebih tinggi Realme GT6 yang mencapai 2500Hz. Dan layar 80 LTPO yang udah jelas lebih hemat konsumsi dayanya. Tapi overall kalau kita experience secara langsung bakal terasa kalau display Realme GT6 memang setingkat lebih baik dibanding Poco F6. Dan lagi-lagi lebih terasa fleksib dibanding Poco F6. Sekarang kita tes performanya. Yang sama-sama pakai Snapdragon 8S Gen 3. Unit yang kita compare ini Poco F6 12GB, 512GB dan Realme GT6 12GB, 256GB. Untuk internal storage lebih unggul di Poco F6 karena lega banget di 512GB. Tapi secara baterainya lebih gede Realme GT6 dengan 5500 mAh dan pengecasan juga lebih cepat di 120W dibanding Poco F6 5000 mAh dengan pengecasan 90W. Keduanya juga sama-sama punya sistem cooling, tapi Realme GT6 punya fitur buat tuning CPU dan GPU yaitu Geek Power Tuning. Kita testing Antutu versi 10-nya, Poco F6 mendapatkan skor di 1,3 jutaan dan Realme GT6 mendapatkan skor di 1,4 jutaan. Dan ini hasil tes benchmark lainnya. Nggak jauh berbeda satu sama lain, tapi untuk PC Mark baterai testnya punya perbedaan yang cukup signifikan di sini. Poco F6 hanya bertahan di 12 jam 48 menit aja, sedangkan Realme GT6 jauh lebih gahar mencapai angka 16 jam 52 menit, hampir 17 jam. Gaming test pertama kita coba maksimalkan semua kemampuan tertingginya, jadi kita usahain mentokin semuanya buat main game PUBG Mobile di settingan grafik Smooth Ultra Extreme buat unlock 120 fps-nya. Di Poco F6 kita aktifkan White Boost Mode plus AI GPU High Quality Mode. Sedangkan di Realme GT6 kita aktifkan GT Mode dengan Geek Power Tuning, CPU dan GPU max semuanya. Hyper HDR juga on di Realme GT6. Tujuannya buat melihat kalau semua fitur untuk overclock kita aktifkan, seberapa tangguh keduanya bisa handle performa dan durability baterainya. Hasilnya setelah kita mainkan masing-masing selama 30 menit, keduanya sama-sama menampilkan grafis yang stabil dengan frame rate rata-rata di 120 fps, bahkan bisa mencapai 121 fps di Realme GT6. Temperatur tertinggi di Poco F6 mencapai 47 derajat Celcius, sedangkan di Realme GT6 lebih terasa adem di 45 derajat Celcius. Dengan penurunan baterai di Poco F6 sebanyak 12% dan di Realme GT6 10%. Yang mana sebenarnya kalau urusan efisiensi dayanya bisa dibilang hampir sama karena perbedaan kapasitas baterainya yang selisih 500 mAh. Tapi buat temperatur sejauh yang kita tes, memang sedikit lebih dingin di Realme GT6 di peak performa tertingginya. Tes kedua kita nonaktifkan semua mode gaming dan boost performance-nya, dan testing lagi dengan setting grafis sama persis di Smooth Ultra Extreme 120 fps. Setelah 30 menit bermain, temperatur tertinggi Poco F6 ada di 45 derajat dengan penurunan baterai sebanyak 10%, dan Realme GT6 temperatur tertinggi ada di 44 derajat saja dengan penurunan baterai 9%. Kesimpulannya, di settingan yang sama, hasilnya juga nggak berbeda dengan sebelumnya. Buat temperatur masih sedikit lebih adem di Realme GT6 dengan efisiensi daya yang hampir sama. Game kedua kita tes peak performance keduanya dengan Genshin Impact. Masih sama seperti tadi, kita sudah aktifkan semua game mode dengan settingan tertingginya, dengan settingan grafik sama highest 60 fps. Kualitas grafis yang ditampilkan di Realme GT6 berkat Hyper HDR-nya memang jadi terasa bagus banget. Begitu juga dengan Poco F6 dengan fitur Super Resolution-nya, dengan rata-rata frame rate sama-sama ada di kisaran 55-60 fps. Hasilnya setelah 30 menit bermain, temperatur tertinggi di Poco F6 mencapai 47 derajat Celcius dengan pengurangan kapasitas baterai 14%, dan Realme GT6 mentok di 45 derajat Celcius dengan pengurangan kapasitas baterai sebanyak 12%. Di tes kedua kita matikan semua fitur booster grafisnya dan mainkan lagi selama 30 menit di highest 60 fps. Keduanya sama-sama stabil di average 60 fps. Jadi sebenarnya tanpa mengaktifkan game mode sama sekali aja keduanya udah sangat tangguh performanya. Dan hasilnya, temperatur tertinggi di Poco F6 berada di 45 derajat Celcius dengan pengurangan baterai 12%. Dan Realme GT6 temperatur tertinggi ada di 44 derajat Celcius saja dengan pengurangan baterai 11% saja.
Kesimpulannya setelah kita geber peak performance dan settingan yang sama di kedua HP ini, bisa dibilang hasilnya 11-12 dan nggak ada perbedaan signifikan dalam hal gaming experience-nya. Tapi harus diakui untuk grafisnya tampil lebih istimewa di Realme GT 6 berkat displaynya yang memang lebih baik, khususnya dalam menampilkan HDR. Selain itu, keduanya sama-sama punya dapur pacu yang istimewa untuk range harganya, khususnya Poco F6. Bayangin aja di bawah 5 juta, bisa nikmatin Genshin Impact stabil di 60 fps. Mantap! Tapi memang secara overall, menurut saya pendingin yang ada di Realme GT 6 bekerja lebih optimal dibanding Poco F6, meskipun nggak beda jauh. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau urusan performa bisa dibilang sangat identik karena memang punya dapur pacu yang serupa satu sama lain. Tapi kalau urusan durability baterai dan chargingnya, saya masih tetap menjagokan Realme GT 6. Secara fitur-fitur juga overall hampir sama. Dan yang terakhir, seperti ini komparasi suara speaker keduanya, yang menurut saya masih terasa sedikit lebih bulat di Realme GT 6. Jadi kesimpulannya, sebenarnya kalau urusan performa bisa dibilang sangat identik karena memang punya dapur pacu yang serupa satu sama lain. Tapi kalau urusan durability baterai dan chargingnya, saya masih tetap menjagokan Realme GT 6. Secara fitur-fitur juga overall hampir sama, bahkan keduanya juga punya fitur IR Blaster yang biasanya menjadi ciri khas produk-produknya Xiaomi. Dengan jaminan update software yang sama-sama lama juga mencapai 4 tahun. Tapi kalau dari segi harganya, memang deretan varian yang disediakan Poco jauh lebih komplit dan affordable, dengan pilihan mulai dari 8256 mulai 4,9 juta, sampai 12512 di harga 5,5 juta. Sedangkan Realme cuma punya satu varian 12256 dibanderol harga 8 juta. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, kenyataannya saat ini harga yang ada di marketplace jadi nggak sejauh bandrol resminya. Alhasil perbedaan harganya malah jadi nggak terpaut banyak. Padahal dengan selisih harga segitu, harus kita akui Realme GT 6 punya kamera, build quality, display, dan baterai yang lebih baik dibanding Poco F6. Jadi kesimpulannya, menurut saya kalau memang budget kalian ada di 5 jutaan, ya nggak usah mikir, cus langsung ambil aja Poco F6, karena emang udah sangat-sangat worth it. Tapi kalau budgetnya 7 jutaan dan masih bimbang milih mana, kalau kamera dan display itu nggak terlalu penting buat kalian, dan kalian udah puas beli HP buat urusan gaming dan performanya aja, cukup ambil Poco F6 saja. Tapi kalau kamera bagus dan display ala flagship yang kalian butuhkan, jelas mendingan sekalian ambil ke Realme GT 6. Makanya kali ini slogan flagship killer bagi saya kurang relevan disematkan di kedua HP ini, karena mereka ngasih value terbaik sesuai dengan harga mereka masing-masing. Nggak lantas tiba-tiba layak jadi flagship cuma gara-gara pakai chipset atau sensor kamera sekelas flagship aja. Bagi saya sih nggak ada yang bener-bener flagship killer, tapi mungkin lebih cocok disebut begini. Poco F6 adalah HP mid-range dengan performa mendekati flagship, dan Realme GT 6 adalah HP mid-range dengan overall experience ala flagship. Jadi kalian milih yang mana nih? Saya Vian, see you in the next videos.